Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Filenta Ophelia. So excited to be here. Akhirnya aku bisa bikin video YouTube juga setelah sekian lama, setelah 2 bulanan aku nggak bikin video karena aku harus menyiapkan berkas-berkas untuk magang. Aku daftar sana sini untuk magang. Tapi alhamdulillah banget akhirnya aku bisa bikin video ini. Terus aku udah harus mempersiapkan materi untuk bikin video ini. Aku blessed banget akhirnya bisa punya waktu untuk ini, dan sebenarnya bukannya karena terlalu sibuk atau gimana sih, semenjak karantina ini juga aku jadi kayak kok agak mager ya bikin video gitu, tapi insya Allah aku bakal terus memaksa diri aku untuk terus berproduktif membuat video-video yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan oh ya, kali ini aku akan membahas soal soft skill awareness. Teman-teman pasti udah tahu kan soft skill itu apa. Yang menurutku soft skill itu diartikan sebagai bentuk kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan atau yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk dapat memenuhi kesuksesan dalam berkarir mereka atau kesuksesan dalam pencapaian mereka. Kalau kata orang bilang, baiknya soft skill yang kita miliki memperlihatkan bagaimana kita interaksi dengan lingkungan di sekitar kita. So far, I agree with this quote. Kita tahu macam-macam soft skill seperti leadership skill, communication skill, terus abis itu ada body language, ada berpikir kritis juga, working under pressure, itu termasuk macam-macam dari soft skill. Dan sebenarnya masih banyak banget soft skill lainnya yang nggak aku sebutin. Kalau aku sebutin bisa sampai subuh aku bikin video ini. Emang mungkin banyak dari pihak yang mengatakan bahwa soft skill ini bisa kita pelajari, bisa kita olah, ataupun kita bisa latih sesuai dengan teorinya. Tetapi menurutku pribadi, soft skill merupakan bawaan atribut dari diri kita sendiri. Bukan berarti bahwa soft skill menurutku itu bisa kita latih seperti metode pembelajaran kita kuliah ataupun kita sekolah. Kita bisa pelajari di situ. Tetapi menurutku soft skill kita bisa miliki ketika kita mampu untuk dapat membiasakan diri kita untuk dapat terhadap lingkungannya ataupun yang lain-lainnya. Itu intinya kita membiasakan diri dan menambah jam terbang kita sehingga kemampuan tersebut dapat dimiliki oleh kita sebagai individu menjadi sebuah soft skill itu sendiri. Justru karena itu, I've been trying myself to be soft skill awareness, di mana aku sadar banget bahwa kita manusia, kita sebagai individu sangat membutuhkan adanya soft skill itu sendiri. Dan menyadari bahwa diri kita memang harus selalu mengembangkan soft skill tersebut untuk modal kita hidup, modal kita untuk mencapai apapun yang kita mau, dan modal kita untuk sukses di karir kita. Bisa bayangin gak sih kalau kita semisal nih nggak aware sama soft skill ini? Kita ngerasa bahwa kita nggak perlu deh adanya soft skill, dan kita nggak perlu latih, kita nggak perlu olah. Aku contohkan guru misalnya. Hard skill otomatis harus banget dilatih kan ya. Segala materi pelajaran yang memang harus diajar, dia godok habis-habisan sampai dia jadi ahli dalam bidang tersebut. Tapi apakah hanya kedar hard skill yang harus dia latih? Menurutku tidak. Jadi guru juga termasuk soft skill awareness karena dia harus sadar bahwa soft skill yang harus ada di dalam diri dia itu harus terkembangkan. Harus memiliki soft skill yang memang siap ketika dia bertemu dengan murid-muridnya nanti di kelas. Seorang guru harus memiliki kemampuan presenting yang baik. Seorang guru juga harus memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi bahwa dia mampu untuk menyampaikan semua materi pelajaran kepada murid-muridnya, serta diharapkan dapat memotivasi murid-murid tersebut untuk juga percaya diri terhadap dirinya sendiri. Seorang guru juga harus memastikan bahwa kondisi kelasnya kondusif, aman, tidak ada mentalitas yang terganggu bagi murid-muridnya. Maksudnya tidak ada murid-murid yang merasa bahwa dirinya minder atau merasa dirinya bodoh atau lelet atau segala macamnya. So, soft skill is the answer. Kemampuan berkomunikasi, leadership, manajemen kelas, dan yang lain-lainnya harus dipersiapkan untuk dapat menopang guru tersebut dalam mengkondisikan kelasnya. I don't say kalau soft skill lebih dari segalanya dibandingkan hard skill itu sendiri. Menurutku daripada kita berpikir keras untuk menentukan siapa yang lebih prioritas dibandingkan hard skill dan soft skill, atau memikirkan siapa yang lebih dulu harus kita kembangkan di antara soft skill dan hard skill, menurutku bagaimana jika kita menyeimbangkan keduanya, kita kembangkan dua-duanya, kita prioritaskan kedua-duanya soft skill dan hard skill sehingga balance gitu.
Sejak kecil, keluargaku selalu menanamkan pola pikir bahwasanya, nah ketika kamu ingin menjadi sesuatu, kita ingin memiliki kemampuan menyanyi, atau berpiano, atau melukis, segala macam, do the best for it. Kita harus memperjuangkan hal tersebut, tetapi ada satu hal yang menjadi base atau menjadi fondasi kita dalam memulai langkah kita untuk dapat mencapai kemauan kita tersebut, yaitu adalah kepercayaan diri. Aku ingin share ke teman-teman bahwasanya kepercayaan diri itu memang soft skill yang harus ada di dalam diri kita. Dimana ketika kita ingin melakukan satu hal, kita ingin bisa terhadap satu hal, intinya pede dulu aja. Yang penting kita merasa bahwa kita pasti bisa kok ngelakuinnya, kita nggak minder dulu gitu. Terus kita nggak ngerasa diri kita kayaknya nggak bisa deh, itu terlalu susah, atau kayaknya emang kemampuan kita nggak nyampe ke situ deh, nggak. Yang penting percaya diri dulu aja, walaupun nanti hasilnya seperti apa, at least kita udah mencoba. Curhat sedikit ya, jadi dari dulu alhamdulillah Allah mengizinkan aku untuk bisa berkesempatan mengikuti berbagai lomba yang dimana soft skill itu sangat dilatih banget di situ, kayak public speaking, lomba storytelling, lomba speech, terus lomba debat juga kemarin-kemarin. Terus dulu juga pernah ikut model segala macem, dan itu kan menurutku kayak kalau nggak ada soft skill tuh nothing banget. Kita harus memiliki communication skill tuh harus ada di dalam lomba public speaking dan lain-lain. Berinteraksi dengan orang lain tuh juga merupakan soft skill, di mana kita harus bisa berhasil menginfluence orang, kita harus bisa berhasil untuk dapat membuat orang-orang itu benar-benar terpana sama apa yang kita sampaikan. Percaya diri juga itu merupakan soft skill yang udah aku tumbuhin sejak SMP, semenjak aku mengikuti lomba-lomba tersebut. Tapi ada satu lomba, dulu aku ikut di tahun 11, 12 atau 10, aku lupa. Itu aku ikut lomba model. Jadi di situ aku ngelihat temen aku yang juara 1, padahal aku melihat dia itu sebenarnya biasa aja untuk memiliki kemampuan modeling dia, tetapi yang aku lihat adalah soft skill dia sangat terbentuk di situ dengan matang, yaitu kepercayaan diri dia. Dia pede banget orangnya. Nah, tekniknya biasa aja, cuman saking percaya dirinya, dia jadi bisa menarik hati audiens, dia bisa menarik hati juri-juri. Jadi semua tuh kayak nggak ada yang mau noleh kalau dia lagi model gitu, kalau dia lagi catwalk di atas panggung gitu. Dan itu menurut aku soft skill yang sudah berhasil dia tanamkan di diri dia semenjak kecil, sehingga dia bisa menjadi juara pada saat itu. Karena dia udah, menurut aku udah keren banget dia soft skillnya, percaya dirinya, communication skillnya juga. Terus habis itu dia ada leadership skill, dimana dia bisa mengayomi teman-temannya, dia bisa membimbing teman-temannya dan mengajarkan apa yang udah dia tahu lah soal modeling gitu kan. Sampai sekarang masih aku ingat menjadi sebuah pembelajaran buat aku untuk selalu percaya diri ketika kita ingin melakukan sesuatu. Aku pribadi melatih soft skill merupakan sebuah kesenangan bagi aku, merupakan suatu hobi juga untuk aku. Mungkin kayak banyak pihak yang mengatakan it's really hard to do it, to fight for it. Tapi kalau menurut aku kayak aku menjadikan semua yang aku lakukan sesenang mungkin gitu. Kayak misalnya aku melatih bagaimana aku berkomunikasi, aku membiasakan diri untuk berinteraksi dengan orang-orang banyak, melatih bagaimana cara aku ngomong, percaya diri segala macam, soft skill lainnya, bernegosiasi gitu-gitu. Aku melatih diriku dengan cara aku masuk ke jurusan yang sekarang aku lagi tekuni ini di kuliah aku, yaitu hubungan internasional, di mana itu aku melatih diriku untuk bisa memiliki kemampuan bernegosiasi, diplomasi, dan yang lain-lainnya. Dan untuk kepercayaan diri, terus communicating skill, itu aku melatih diri aku dengan mencoba membiasakan diri, menambah jam terbang, mengikuti lomba-lomba seperti debat. Ya di kuliah aku lebih sering mengikuti lomba debat. Yang kemarin juga barusan banget aku habis berpartisipasi dalam suatu perlombaan debat. Yang aku suka di perlombaan debat kenapa? Karena how you look, it doesn't matter gitu. It doesn't really matter. Kayak beda sama model dan yang lain-lainnya, lomba yang lain-lainnya. Kayak kalau untuk debat kita nggak dilihat apa kita cantik atau ganteng, tapi bagaimana kita berargumen, bagaimana kita nge-rebuttal, memberikan gahan dan yang lain-lain, itu yang dilihat. Dan soft skill juga harus dibutuhkan di dalam debat ini. Percayaan diri kita di depan lawan untuk dapat memberikan sanggahan, argumen, atau bantahan, atau segala macam, itu yang sangat dibutuhkan. Terus communicating skill juga. Yang paling penting di dalam perdebatan adalah bagaimana kita mampu untuk menyampaikan apa yang telah menjadi proposal kita kepada lawan secara efektif mungkin, secara jelas, secara padat, dan bisa dipahami. Dan di situ communication effectiveness skill itu sangat dibutuhkan di dalam lomba perdebatan. Ya mungkin aku belum
bisa yang jadi expert banget, belum bisa jadi ahli banget untuk dapat mengembangkan hal tersebut. Aku masih belajar dan belajar. Bisa aku simpulkan di sini bahwasanya soft skill sangat berperan penting untuk kita, bukan hanya hard skill, tetapi keduanya harus saling diimbangi, harus saling diprioritaskan, dan harus selalu yakin bahwa kita dapat mengembangkan kedua hal tersebut secara bersama-sama. Yang aku yakini saat ini adalah ketika seseorang memiliki tingkatan soft skill yang tinggi, maka mereka akan jauh lebih sukses, di mana mereka mampu menjual lebih, mendapatkan promosi, menangani orang lebih baik, dan mampu berbicara atau berkomunikasi secara efektif. Dan yang aku yakini adalah ketika seseorang memiliki soft skill dibandingkan yang tidak memiliki soft skill, maka di situ mereka akan mendapatkan lebih banyak peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi diri mereka sendiri. So ya, sekarang aku berada di jalur yang benar, yaitu I'm becoming soft skill awareness, dan I'm proud of it. Aku juga berharap dengan aku share ini semoga teman-teman juga menjadi soft skill awareness, di mana teman-teman sadar bahwa soft skill itu harus ada di dalam diri kita, harus kita kembangkan, dan kita menyadari dulu deh bahwa soft skill itu memang ada dan harus diimbangi dengan hard skill itu sendiri. So ya, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saran dan kritik aku terima banget, di komen boleh, di DM Instagram boleh, dan yang lain-lainnya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.